wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, coba tunjukkan semangatnya. Selamat pagi. 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 Selamat pagi. 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 Ya, semangat. Jadi pada hari ini sebelum belajar, Bapak akan bertanya siapa yang tidak masuk pada hari ini. Ya. Hadir. Siapa lagi? Ya. Tidak ada lagi. Jadi semoga mereka berdua sehat-sehat saja jika sakit. Kalau mereka tidak sakit atau izin, kita mudah-mudahan urusannya cepat selesai. Nah baik, pada hari ini kita akan belajar materi teachable mesin. Nah, teachable mesin. Tapi sebelum kita akan belajar teachable mesin, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo, berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, baik, kita akan belajar tentang teachable mesin. Nah, apa itu teachable mesin? Sebelum Bapak jelaskan tentang teachable mesin, teachable mesin ini adalah suatu pembelajaran dari keartifisian coding AI, artificial coding ya. Kemudian apa itu teachable mesin? Nah, teachable mesin itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Nah, nanti dari teachable mesin ini kita akan mengembangkannya melalui aplikasi Google dengan melalui website. Website tersebut nanti kita akan bermain menggunakan image, bisa suara dan gaya. Image itu adalah wajah. Kemudian sound itu apa? Suara. Kemudian pose, gaya. Nah, setelah itu kelebihan dari teachable machine
Yang pertama adalah no code machine learning, yang artinya adalah kalian itu tidak perlu memahami bahasa pemrograman atau library, TensorFlow atau PyTorch, yaitu cukup mengumpulkan data dari model dan mengeksporkan filenya. Kalian dari aplikasi ini, kalian itu tidak perlu mencari atau mencari di misalnya mengumpulkan data seseorang harus dikumpulkan, tidak. Kalian hanya butuh wajah, penampilan, seluruh tubuh, cukup kalian rekam sehingga kalian kasih nama, ekspor. Contoh, mana kapurnya? Contoh, misalnya mana kapurnya? Nah, misal contohnya adalah kalian akan mengumpulkan wajah pertama. Ini misalnya wajah, ini wajah seseorang dengan gaya. Ini wajah lagi. Nanti di dalam 3 gambar ini kita kasih nama. Misalnya nama si A, B, C. Untuk mengetahui, tidak perlu mengatakan si A, si B, si C. Kita tidak perlu bersuara. Nanti mesin dari teachable mesin akan memberitahunya siapa nama dari orang tersebut. Contoh, ini sebelum kita memulai, kita harus membuat suatu mode, yaitu pertama kalau dari kita ambil contoh dari image saja ya. Kita Bapak praktekkan dulu. Contoh. Sekarang kalian boleh buka HP-nya. Boleh buka HP-nya. Udah dibuka HP-nya. Kalian tulis di Google teachable machine. Teachable machine. Teachable machine. Misal ya, Bapak buat di sini teachable machine. Teachable machine. Nanti akan seperti ini kan? Teachable machine. Nanti kalian pilih yang ini. Dapat? Sudah? Kalau belum nanti kita lihat dulu. Teachable machine. Kemudian klik teachable machine. Tampilannya akan seperti ini. Kan? Setelah itu, nanti saja kalian perhatikan dulu. Kemudian kita klik Git Start. Git Start. Nah, dari Git Start kita akan menemukan dari image atau wajah, audio, post, project. Sekarang kita ambil contoh saja ya. Kita ambil image saja ya. Untuk prakteknya kita ambil image. Jangan kita ambil 2, kita ambil salah satu contoh image. Kalian perhatikan ya. Nah, standar. Nah, seperti ini. Akan tampil seperti ini. Bapak mau ambil 3 orang contoh. Coba kira maju tanpa HP. HP-nya simpan. 1 orang gemuk, 1 orang yang kecil. Siapa yang angkat kecil? Yang angkat maju. Kemudian laki-laki yang gemuk, Iman maju. Kemudian Gia Saneli. Nah, kita ambil contoh ya.
Sekarang Bapak buat ini karena ini ada 4 orang. Karena ini ada 4 orang. Ada 4 orang. Bapak tampilkan ini 1, 2, 3, terus 4. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Imansah. Bapak kasih nama. Di sininya ada tanda pensil, Bapak ubah namanya ya. Imansah. Siapa namanya? Alif ya? Alif. Kemudian yang kedua siapa tuh sebelahnya? Hamka. Yang ketiga? Kiara. Yang keempat? Gia. Baik, untuk kita praktekkan ya. Kita ambil contoh dari wajah sini. Alif. Sini. Kita rekam wajah Alif. Nanti coba Alif letakkan wajah, kemudian berdiri, berputar sesuai pose. Nanti ya. Sebentar ya. Mundur sedikit. Nah, maju wajahnya. Sebentar. Sebentar ya. Ayo lagi putar berdiri. Terus belakang lagi. Wajahnya lagi dekatkan kameranya. Lihat kameranya. Oke, stop. Terus Hamka maju. Sekarang Hamka. Coba Hamka dimajukan wajahnya. Terus maju lagi Hamka. Maju. Dekatkan lagi. Terus mundur lagi, miring, hadap kanan, ya. Terus berputar lagi, putar terus. Oke, berdiri, op. Oke, silakan lanjut, Kiara. Nah, Kiara sama seperti tadi ya. Nah, ayo, dekatkan wajahnya. Jangan dekat amat. Nah, dah. 1, 2, 3, 4. Putar, mundur lagi. Mundur. Terus berputar. Terus. Oke. Lanjut, Gia. Nah, Gia ya. 1. Jangan ketawa. 1, 2. Terus berputar. Terus, oke, siap. Nah, sekarang Gia, silakan berdiri situ. Gia. Terus, Pak, bagaimana cara permainan? Bukan cara permainan, cara melakukannya, prosesnya. Baik, setelah kita foto, sekarang di sini sudah kita rekam wajah teman kalian. Sekarang kita ambil tulisan train model. Ya, sekarang ya, dia masih membaca data. Oke. Masih merekam data. Oke, sudah siap. Di sini ada nama kan? Sini sudah tertera nama kan? Nah, di sini ada nama Alif, ada Hamka, ada Kiara. Kita tentukan. Kita acak. Nanti dia akan memberitahu. Kalau misalnya 100%, misalnya Hamka maju, 100% bagi nama Hamka. Coba Kiara maju. Kiara maju sini. Lihat kameranya. Nama siapa yang biru itu? Kiara. Betul tidak namanya? Betul. Coba berputar Kiara. Masih warna Biru. betul kan? Betul. Kita tidak perlu menyebutkan Nama. karena sudah tertera kan?
Coba tukar lagi, Alif. Kita lihat yang biru ya. Lihatkan wajahnya, Alif. Alif, lihatkan wajahnya ke kamera. Nah, berapa persen ini? Siapa ini? Alif. Tidak perlu kita beritahu kan? Sudah nama? Alif. Berputar Alif. Ya, masih tetap Alif kan? Nah, kembali lagi Alif. Coba maju Hamka. Lihatkan wajahnya Hamka. Nah, terus Hamka, maju lagi wajahnya Hamka. Nah, berapa persen? Siapa yang paling kuat tangan di sini? Maju lagi Hamka. Karena mungkin bajunya sama. Nah, siapa ini? Hamka. Coba mundur Hamka. Nah, kalau Hamka seperti itu seperti nama Kiara, berarti Hamka dengan Kiara itu ada kesamaan. Maaf ya, bukan Hamka itu perempuan. Ya, tapi yang biasanya membuat kesamaan itu baju, perekaman baju. Karena bajunya sama, jadi ibaratnya ini dikira digital ini, oh ini si Kiara. Tapi padahal itu Hamka. Ya kan merekam karena bajunya sama, di belakangnya ini juga sama. Tadi kan pose fotonya ya. Nah, coba berputar. Nah, jadi Kiara kan? Berarti bentuk Hamka ini seperti Kiara. Nah, lanjut Gia. Nah, lihat. Gia, kenapa Gia sepenuhnya tidak ada nama orang lain? Apa alasannya? Full kan Gia kan? Tidak, karena Gia pakai kerudung. Karena yang lain tidak pakai kerudung, kan? Karena digital ini mengetahui, oh ini adalah Gia. Coba Gia geser, bapak yang itu. Nah, tidak ada kan nama bapak kan? Coba langsung Gia. Nah, langsung full biru, nama Gia kan? Nah, silakan duduk, silakan kembali Gia. Nah, itu adalah kecerdasan AI. Kita menggunakan pembelajaran coding AI dengan mengenali. Silakan duduk. Nah, dengan cara itu kita bisa mendeteksi wajah seseorang, ya, menggunakan wajah seseorang dengan cara seperti ini. Tadi contoh tadi kan si Gia menggunakan kerudung dan Kiara tidak, Hamka tidak. Nah, jadi Gia bisa 100% biru full, tidak ada nama orang lain. Tapi setelah Hamka masuk ke situ, dikiranya Kiara kan? Kenapa bisa dikiranya Kiara? Karena bajunya sama. Coba kita ambil contoh lagi, satu orang yang lain bajunya. Nathan, maju Nathan. Ini Bapak hapus ya. Nathan dengan yang beda bajunya. Nah, sini. Naila. Pertama, Bapak kasih nama Nathan. Kedua, Naila. Nah, di sini kita akan membedakan yang mana Nathan, yang mana Naila. Ya. Ayo, siapa dulu yang maju? Nathan dia dulu. Ya, wajahnya Nathan, dekatkan. 1, 2, 3, terus berdiri. Terus pemutar Nathan. Oke, cukup. Naila lagi. Dekatkan wajahnya. Lagi. Pemutar. Oke, silakan kembali. Sekarang kita klik train model. Ya, akan melakukan proses train model perekaman wajah. Nah, ini nanti akan kita panggilnya Naila atau Nathan. Maju masih. Nathan dengan Naila.
maju. Coba angkat dulu. Nah, siapa itu? Nathan. Kalau Bapak tidak bisa. Bukan. Nah, ayo coba Naila. Naila full kan? Tidak ada warna lain kan? Coba Nathan. Nathan, maju lagi. Dekatkan wajahnya Nathan. Wajahnya Nathan, dekatkan. Nah, tidak ada sama sekali wajah Naila ya. Begitu Naila, ayo Nathan kembali lagi. Naila lagi, tukar wajahnya didekatkan. Nah, Naila 100%. Ya? Nah, itulah kecerdasan dari AI. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Sudah bisa cara prosesnya? Sudah mau? Sekarang kita praktek ya. Kita bikin kelompok, satu kelompok ya. Nanti kalian membuat, pasti kalian menggunakan ini aja dari laptop saja, ya. Bapak suruh maju satu orang yang mengoperasikannya, yang bisa mengoperasikan laptop siapa? Sini, ayo, setiap kelompok, bapak aja lah, bapak aja. Jadi kelompok ini. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok siapa dulu mau maju? Nah, sini aja dulu, ayo maju. Belum, bentar. Ini orang berapa ini? 2, 4, 6, 8. Ayo, ya boleh maju. Baris, berbaris. Bapak ulang ya. Nah. Siapa yang mau mengoperasikan ini? Bapak arahkan, Bapak pandu. Ayo, satu orang. Siapa? Maju. Bapak pandu. Wildan boleh? Ayo maju. Nah, Wildan duduk. Jangan duduk, nanti kawan kan mau berdiri di sini. Wildan di sini. Ayo operasikan Wildan, tekan image folder project Wildan. Image project. Oke, klik Wildan. Klik image. Tekan ya. Oke, tekan ini lagi. Oke. Sekarang Wildan 8 orang kan? Coba Wildan tulis dulu nama temannya di sini satu. Siapa dulu? Siapa? Lihat kawannya. Wildan, siapa dulu? Siapa? Aska, maju. Aska, klik dulu namanya. Aska. Nanti baru. Tulis dulu namanya. Aska. Nah, terus lanjut yang kedua. Siapa? Yang udah dikasih nama di sini. Coba ya. Klik. Kenapa di sana? Hapus. Di bawahnya lagi. Klik dulu. Klik pensil, tanda pensil. Terus bawah lagi sedikit. Terus. Tanda pensil. Nah, klik 2 kali. Nah, dah. Siapa? Vigo. Nah, itu ya Vigo ya. Nah, terus add, tambah lagi add. Terus kasih nama siapa lagi? David, klik dulu. Klik 2 kali. David, maju David. Oke, di bawah lagi. Klik di bawah, klik sini ya. Di sana. Di sini. Bawah, tambah. Add. Salah. Nah, klik. Oke, lanjut bawah. Kasih nama. Siapa? Pirlo. Oke, lanjut, tambah lagi. Nah, salah. Nah, terus siapa? Bepa. Terus tambah lagi. Add lagi. Siapa namanya? Cangket ya. C
Cangket. Boleh semuanya, boleh. Cangket puy. Hapus ini. Terus cangket puy. Cang. Nah itu ya cang ya. Terus lanjut. Hidung lagi. Siapa namanya? Sumarji. Terus di bawah lagi nama Wildan. Wildan. Kalian geser dulu, nanti wajahnya sama. Geser dulu. Kalian geser dulu. Itu perkembangan wajah. Wildan. Oke. Sip. Sekarang kita panggil satu-satu dulu. Aska dulu dipanggil. Geser. Aska di. Oke, bapaknya apa sih? Sini. Yang penting yang lain ikutin cara Aska. Ayo dekatkan Aska. Sebentar. Terus mundur, terus berputar. Oke, lanjut. Sebelah lagi. Pigo. Dekatkan wajahnya Pigo. Terus berputar. Belum. Oke. Terus, oke. DP. Terus, mundur lagi DP. Putar. Oke. Sudah. Lanjut, Tirgo. Terus. Oke. Lanjut, Dewa. Ayo. Terus, iya. Oke, stop. Belum. 1, 2, terus mundur lagi. Ya, putar. Oke. Siap, udah. Lanjut si Sumarji. Ketemu wajahnya 1, terus putar lagi Sumarji. Oke, stop. Wildan. Satu, terus mundur. Oke, stop. Sekarang Wildan, operasikan dulu Wildan. Sekarang Wildan klik train model. Oke, biarkan dulu. Dia lagi memproses pembacaan data. Kita tidak perlu mengumpulkan data, biar mesin sendiri yang mengumpulkan data. Karena wajahnya baik. Sekarang, ayo coba Wildan dulu maju. Bentar, Bapak kecilkan dulu. Sebentar. Ini keramaian. Bapak kecilkan lagi ya. Wajahnya keramaian. Nah, kita ambil yang dari 4 orang ya, karena keramaian. Ayo maju yang dari 4 orang ya. Aska aja tuh. Ya, lihatkan wajahnya Aska. Oke, berarti didekatkan berarti wajah Aska masih belum terdeteksi. Kalau masih sedikit belum deteksi. Perekaman wajahnya berarti beda. Coba mundur. Miring. Kalau mundur Aska itu tidak nampak. Berarti kalau dengan password ini Aska tidak bisa masuk.
Coba berputar. Putar. Badannya berputar. Berarti dari segi pose, kalau askar berputar itu tidak bisa diketahui kecuali dia menggunakan wajah. Dah, lanjut. Vigo. Nah, Vigo tidak full. Berarti pada saat proses perekaman wajah, Vigo ada kemungkinan Vigo ketawa. Nah, sehingga Vigo ini tidak terdeteksi, hanya sedikit, tidak 100%. Ayo, coba mundur. Mungkin dengan cara itu, berarti Vigo ini tidak terekam. Maju lagi Vigo. Maju, pas posisi bertawa tadi gimana? Nah, kalau bertawa tadi agak tinggi, berarti dia terekamnya ketika ketawa. Nah, mundur. Ganti lagi. David. Nah, terus David. Lanjut. Berarti wajahnya kurang. Nah, ada mirip Asa. David agak toleh ke kamera. Agakkan sedikit. Nah, berarti masih ada wajah Vigo. Padahal berarti wajah David ini hampir mirip dengan Vigo. Nah, mundur. Pirlo. Nah, yang Pirlo, Pirlo ini makin naik. Ayo mundur lagi Pirlo, mundur. Berarti perekaman yang lebih kuat itu Pirlo ketika waktu berdiri. Nah, silakan duduk. Nah, bisa? Nah, kalau bisa, sekarang kalian praktek dengan kelompok kalian. Gunakan satu HP. Ketik teacher udah. Ngikit. Boleh berdua orang, satu bangku aja, apa? Nah, klik yang biru. Bapak ulang ya. Nah, sekarang dari sini Bapak ulang ya. Teacher. Nah, dari sini udah semuanya. Klik get started. Udah dapat? Tidak bisa? Kalau tidak bisa ikutin kawan aja. Get image. Tidak bisa? Jaringannya kali. New. Oh iya, Bapak lupa. Kalau menggunakan HP tidak bisa. Bisa kan? Bisa. Berarti mesin memulai. Bisa? Ini tidak ditemukan aplikasi, berarti tidak mendukung. Berarti aplikasi ini hanya dapat diproses menggunakan laptop ya. Bisa? Oh, mohon maaf. Nah, HP-nya tidak bisa digunakan. Itu hanya bisa digunakan melalui laptop. Tapi sudah paham kan? Sudah paham? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini tadi kita sudah mempelajari dari ekspor dan pemrosesan dari kegiatan itu. Kesimpulannya adalah teachable machine adalah solusi ideal untuk siapa saja yang ingin mulai belajar mesin yaitu dengan cara menyenangkan dan lebih memudahkan diri untuk mengapresiasikan dari pengembangan kecerdasan artificial AI. Ya. Nanti pembelajaran kita yang masa akan datang itu kita akan menggunakan AI semua. Inovasi terbaru, perkembangan zaman. Ada juga tadi itu menggunakan audio. Audio ini belum kita gunakan ya, karena biasanya suara orang itu hampir sama. Halo. Jadi dia mungkin, dan juga AI, jangan juga percaya dengan AI.
Kenapa? Kadang-kadang AI itu juga bisa salah ya. AI juga bisa salah. Misalnya, buatkan saya menu masakan enak. Kadang-kadang AI bertanya lagi, mungkin maksud Anda buatkan saya dengan menu makanan dengan ciri-ciri ini, katanya kan? Biasanya dia tanya kembali. Kita jawab, iya. Langsung ditanya kembali, apakah maksud Anda ingin menambahkan garam, micin atau tidak, katanya. Nah, AI itu tidak sepenuhnya bisa kita percaya ya. Ya. Pembelajaran AI itu tidak sepenuhnya kita percaya. Contoh tadi, wajahnya si Hamka bisa sama dengan Kira. Kenapa? Karena ada yang sama dari pakaian. Ya. Nah, jadi perkembangan elektronik, perkembangan dunia pelajaran ini, kita juga bisa menggunakan AI, tapi tidak sepenuhnya juga kalian mengakui bahwa AI itu benar. Kenapa? Yaitu tadi contoh. Ya, kita gunakan yang lain. Contoh misalnya AI. Nah, Bapak menggunakan Gemini AI. Contoh, buatkan saya gambar saya sedang bermain bola. Saya bilang seperti, Bapak bilang seperti itu kan? Bapak tekan oke. Nah, ditanyanya lagi, saya adalah model bahasa dan saya tidak dirancang untuk ngasih ditanya kan? Karena apa? Karena Bapak tidak memberi kelengkapan. Coba Bapak beri kelengkapan lagi ya. Misal nah, buatkan saya gambar saya sedang bermain bola. Lihat, dia lagi menghasilkan gambar. Nah, ini adalah gambar yang dihasilkan. Pak, kenapa kok gambarnya seperti itu? Kok bukan Bapak, katanya? Betul atau salah dia jawab ini? Betul atau salah jadi? Salah. AI tidak salah, yang salah Bapak. Kenapa? Bapak tidak menyebutkan kriteria Bapak. Bapak kan tadi hanya menyebutkan, buatkan saya gambar saya sedang bermain bola. Ini gambar sedang apa? Sedang bermain bola. Wajar, Bapak salah. Coba Bapak bilang, buatkan saya, Pak, misalnya kalian pengen orang gimana? Buatkan saya orang sedang bermain bola menggunakan pakaian merah di hadapan orang ramai misalnya ya. Buatkan saya gambar orang sedang bermain bola menggunakan pakaian berwarna merah dan berambut panjang di lapangan yang penuh penonton. Ya. Kita lihat ya, dia lagi membaca pikiran kita. Apa yang kita mau,
Itulah, Bapak minta buatkan saya gambar orang yang sedang bermain bola menggunakan pakaian berwarna merah. Betul salah? Betul kan? Seperti yang Bapak minta kan? Nah, buatkan saya gambar orang sedang bermain bola. Orang sedang apa ini? Menggunakan pakaian berwarna dan berambut di hadapan lapangan dan penuh penonton. Nah, betul kan ayat ini kan? Tapi ada satu, misalnya buatkan saya wajah Susi. Contoh ya. Susi. Tadi lihat, Susi ini kan yang ditampilkannya. Nah, yang dikatakannya ini Ibu Susi, bukan Susi ini ya. Nah, karena tidak diberi apa? Ciri-ciri. Coba, Bapak ya. Ya. Bapak kasih ciri-ciri. Bentar ya. Misalnya coba Bapak cari fotonya ya. Foto siapa sih ya? Tunggu bentar. Cari fotonya dulu. Misalnya gambar nah kita misalnya ini ya, buatkan saya gambar ini menjadi duduk di atas kuda. Kita lihat ya, apa yang dihasilkannya. Nah, dia naik di atas kuda menggunakan baju SD. Nah, itu adalah kelebihan dari tetapi AI itu ada juga kekurangan. Kekurangannya yaitu tadi dia tidak bisa memberikan ciri-ciri yang sangat mutlak, ciri-ciri yang sangat betul. Contoh tadi Bapak katakan, buatkan saya foto Susi, difotokannya Ibu Susi, kan? Yang betul tadi sama juga dengan yang ini. Nah, kecuali yang ini betul kan? Buatkan saya orang sedang bermain bola menggunakan pakaian berwarna merah dan berambut panjang di lapangan yang penuh penonton. Betul tak dari kriteria semua ini? Betul. Sudah paham? Paham. Bisa dipraktekkan di rumah nanti? Bisa. Nah, kalian juga bisa belajar di sini. Belajar matematik bisa juga, bahasa Indonesia juga bisa di sini. Tapi jangan untuk di sekolah bawa HP.
Bapak kasih soal ulangan, wah cari ini aja lah. Kalian bisa mencari jawaban di sini. Semua pertanyaan, tapi itu tadi jangan kalian menganggap itu pasti benar. Ya, AI ada juga salahnya. Ya, baik. Sudah mengerti? Cukup sekian dari Bapak hari ini, pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain hari. Jadi bisa dipahami pelajaran ini? Bisa dipraktekkan di rumah? Nanti kalau yang ada laptop di rumah boleh menggunakan yang tadi uang wajah. Yang mau menggunakan HP ini boleh. Tahu situsnya? Tahu? Apa? Gemini AI. Kalian gunakan Gemini AI, kalian tulis, buatkan foto Eksan. Tapi foto Eksan sedang bermain bola, tapi Eksan itu ditampilkan foto Eksan dulu. Kalau kalian tidak menampilkan foto Eksan, tidak akan nampil muka Eksan, hanya orang yang bermain bola. Ya. Nah, baik. Cukup sekian hari ini. Baik, sebelum pulang silakan berdoa dipimpin oleh siapa? Silakan. Baik.